Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya akan memberikan tips dan trik super kilat untuk menjawab soal-soal TPA secara singkat dan tepat. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bahas tips dan trik untuk menjawab soal TPA jenis sinonim secara cepat dan tepat. Jadi sinonim ini artinya padanan kata. Padanan kata atau persamaan kata. Padanan kata atau persamaan kata. Jadi ini contoh dari soal-soal sinonim. Oke, apabila teman-teman bertemu dengan soal yang seperti ini, jangan langsung bingung dulu ya. Ini tipe soal seperti ini artinya kita harus mencari di antara 5 opsi yang tersedia ini, manakah yang memiliki makna yang sama dengan soal. Oke. Tipsnya yaitu pertama, harus rajin membaca kosa-kosa kata baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia karena di situ lengkap dengan makna-maknanya. Yang kedua, harus rajin mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Jadi, apabila menemukan kata baru bisa langsung dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, tips yang ketiga yaitu seringkali apabila kita mendapati soal yang seperti ini, di antara kelima opsi ini ada 1 atau 2 pilihan jawaban yang memiliki makna yang sama. Dan biasanya opsi-opsi seperti itu adalah opsi jebakan. Oke, langsung saja kita akan coba kerjakan soal nomor 1. Konvensi. Kita lihat dulu di opsinya. Opsi A, kesepakatan, B, perundingan, C, musyawarah, D, ketentuan, E, perpindahan. Yang bisa kita lihat yang memiliki makna yang sama di sini adalah perundingan dan musyawarah. Ini memiliki makna yang sama, jadi bisa kita eliminasi sebagai opsi jebakan. Oke. Kita fokus ke soalnya, konvensi. Konvensi ini merupakan kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama, kebiasaan, atau adat istiadat berdasarkan kesepakatan umum. Oke, dari pengertian kata konvensi ini maka kita bisa langsung mengambil jawaban yang tepat yaitu alfa, kesepakatan. Oke, contoh lagi yang nomor 2 ya. Di sini katanya yaitu rekanan. Oke, kita lihat dulu di opsinya. Apakah ada opsi yang bisa kita eliminasi atau tidak? Ini tidak semua soal ada opsi jebakannya ya, hanya soal-soal tertentu saja. Oke, opsi A dagang, B relasi, C perlindungan, D kebohongan, E bisnis. Di sini yang bisa kita eliminasi yaitu dagang dan bisnis, karena dagang dan bisnis memiliki makna yang sama. Oke. Rekanan ini berasal dari kata rekan. Rekan artinya hubungan, pertalian, relasi. Maka jawaban yang tepat adalah bravo, relasi. Oke, masuk ke contoh soal nomor 3. Kreasi sama dengan. Kita lihat dulu di opsinya. Apakah di opsinya ada yang bisa kita eliminasi atau tidak? Opsi A rasa, opsi B ciptaan, opsi C rencana, D kemampuan berpikir, E kepandaian menari. Yang bisa kita eliminasi di sini adalah kemampuan berpikir dan kepandaian menari. Karena maknanya sama-sama memiliki kemampuan atau kepandaian yaitu berpikir dan menari. Setelah itu lihat lagi kreasi. Apakah itu kreasi? Kreasi adalah hasil daya cipta, ciptaan buah pikiran, hasil daya khayal. Itu di menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi berdasarkan pengertian dari kreasi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah bravo, ciptaan. Oke, kita masuk ke soal antonim.
Antonim ini artinya lawan kata. Jadi soal antonim ini yaitu kebalikan dari soal sinonim. Jadi kita harus mencari di antara kelima opsi ini manakah yang memiliki arti atau makna yang berlawanan dengan arti dari soal. Jadi tipsnya yaitu apabila kita melihat soal seperti ini, maka kita harus mengetahui dulu apa makna dari kata yang ada di soal. Kemudian kita lihat manakah di antara kelima opsi ini yang memiliki makna berlawanan dengan makna yang ada di soal, makna kata yang ada di soal. Oke, ini di soal ada kata hirau. Hirau artinya menghiraukan, meladeni. Maka kita lihat yang memiliki arti berlawanan dengan hirau adalah A. Lupa. Lupa kita eliminasi karena dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan hirau. Ingat adalah lawan dari lupa, maka ini juga bisa kita eliminasi. Kemudian lalai. Hirau dan lalai juga tidak ada hubungannya. Di sini sudah langsung terlihat jawaban yang benar adalah E, acur. Kalau gugur lawannya tumbuh. Oke. Acuh ini artinya mengacuhkan atau tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan. Jadi jawaban yang benar adalah error. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Gentar. Pasti kata gentar ini sudah sangat familiar ya di teman-teman. Pasti teman-teman pernah mendengar lagu yang tak gentar, tak gentar. Ya, tak gentar ini artinya takut. Takut. Jadi kita harus mencari lawan dari kata takut. Yang bisa kita eliminasi dari kelima opsi ini adalah takut. Karena takut itu artinya dari gentar. Kecuali ini soalnya adalah sinonim, maka jawabannya adalah takut. Tapi karena soalnya adalah antonim, tanda ini berarti berlawanan, maka takut kita harus eliminasi. Dari sini saja sudah bisa langsung terlihat bahwa jawaban yang tepat itu adalah alfa. Berani adalah lawan dari kata takut. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Gugur. Gugur ini sama artinya dengan jatuh. Maka ini soalnya gampang sekali ya. Jatuh berarti jatuh kita eliminasi. Tumbuh adalah lawan dari gugur. Oke, sekarang kita masuk di soal analogi. Analogi yaitu padanan hubungan. Padanan hubungan ini artinya pada soal analogi kita dituntut untuk mencari hubungan antara kata yang ada di soal dan kata yang ada di jawaban. Contoh soalnya itu seperti ini. Kering, titik 2 lembab sama dengan titik 2 titik. Jadi apabila teman-teman mendapati soal seperti ini, jangan langsung bingung dulu mau diapakan karena tidak ada pertanyaannya. Ini artinya kata kering dan kata lembab ini mempunyai hubungan yang harus dicari, dan hubungan itu yang akan mengikat kata di sini. Oke, tipsnya yaitu tips untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, yaitu biasanya hubungan yang biasa muncul pada soal-soal analogi itu ada 9, yaitu 1. Urutan, definisi, ukuran, golongan,
golongan, setelah itu habitat, sebab akibat, sifat, fungsi atau manfaat, dan asosiasi. Oke, jadi tipsnya yaitu apabila kita mendapati soal yang seperti ini, maka hubungan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan kata ini dan kata ini itu adalah diantara salah satu dari ke-9 hubungan ini. Oke, nanti saya akan jelaskan maksud dari hubungan-hubungan ini bagaimana. Untuk lebih jelasnya, kita masuk langsung saja ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soal dari hubungan urutan. Ya, hubungannya di sini urutan. Kita lihat ya, katanya itu kering, (2) lembab. Hubungan urutan yang dimaksud yaitu yang menghubungkan dua kata ini yaitu urutan secara berurut, berarti setelah kering lembab. Oke, berurut ya, setelah kering lembab. Maka di sini kata sebelum, di sini itu kata yang sebelum, dan di sini sesudah, kejadian sebelum dan kejadian sesudah. Oke, kita lihat opsi A ini gelap remang-remang. Sebelum gelap remang-remang dulu, sebelum kering lembab dulu. Oke, dari sini jawabannya sudah alfa. Oke, kita masuk di hubungan definisi. Definisi artinya penjabaran atau pengertian. Oke, dilihat di sini contohnya guru (2) sekolah. Berarti di sini kita harus mencari kata-kata apa yang ada di sini, yang ada di opsi ini. Oke, karena ini contoh dari hubungan definisi, berarti kita akan membuat definisi dari kata guru dan kata sekolah, yaitu sekolah merupakan tempat mengajar atau tempat kerja dari guru, atau guru bekerja di sekolah. Itu guru bekerja di sekolah. Oke, kita akan lihat di A, penebang pohon, pabrik. Ceritanya di sini adalah orang yang melakukan pekerjaan dan di sini tempat kerjanya sesuai dengan ini. Oke, penebang pohon kerjanya di pabrik. Musisi piano, pengacara panggung, penyanyi suara, petani ladang. Maka jawaban yang benar adalah error. Petani bekerja di ladang, guru bekerja di sekolah, petani bekerja di ladang. Dan harus diperhatikan juga teman-teman, apabila di sini ladang dan di sini petani, maka jawabannya tidak sesuai. Dia harus sesuai, guru di sebelah sini, sekolah sebelah sini. Bisa diperhatikan ya. Oke, kita masuk ke hubungan yang ketiga, yaitu hubungan ukuran. Ukuran ini artinya ukuran besar, kecil, tinggi, pendek, panjang, pendek, tinggi, rendah, seperti itu ya. Oke, masuk ke soalnya. Di sini samudra (2) laut. Ini kan samudra adalah yang lebih besar dari laut. Berarti di sini kita akan mencari kata di sini. Di sini adalah kata yang lebih besar dan ini adalah kata yang lebih kecil, tapi tetap memiliki hubungan. Oke, masuk ke laut yang besar adalah samudra. Maka kita harus mencari sesuatu yang besar adalah bagian sini, yang besarnya ini. Oke, masuk ke sini, benua pulau. Benua yang besar adalah benua. Oke, berarti jawabannya adalah alfa. Oke, masuk ke hubungan golongan. Contohnya, kuda laut, kuda. Golongan berarti kuda laut bukan jenis kuda. Kuda laut bukan jenis kuda. Golongan itu sama dengan jenis atau sejenis golongan. Oke, kita lihat di sini. Kucing
kucing bukan jenis harimau. Tidak sinkron karena kucing dan harimau memang terlihat berbeda. Banteng, sapi, ini juga sangat berbeda, jadi kita eliminasi. Biawak, komodo, ya bisa jadi hampir mirip lah. Cacing, belut, merpati, elang. Merpati dan elang berbeda karena merpati dan elang sama-sama burung dan jenisnya memang berbeda. Sementara di sini hubungan jenis. Oke, kita lihat di biawak, komodo, cacing, belut. Jawaban yang tepat adalah cacing bukan sejenis belut. Bentuknya yang sama tapi mereka berbeda jenis. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, masuk ke hubungan sifat yang kelima, habitat. Habitat ini biasa disebut sebagai tempat tinggal atau tempat hidup. Oke, habitat tempat tinggal atau tempat hidup. Burung hidup di udara. Berarti di sini kita harus cari di antara kelima kata ini yang memiliki hubungan habitat. Ibu hidup di halaman. Salah ya. Unta hidup di kebun binatang. Salah juga ya, karena unta itu hidup di gurun pasir. Makanan hidup di meja. Makanan memang selalu ada di meja, tapi bukan hidup di meja ya. Ikan hidup di air. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, masuk ke hubungan yang keenam, yaitu hubungan sebab akibat. Sebab akibat ini artinya ini sebabnya, kata ini sebabnya dan kata ini kehausannya, atau bisa sebaliknya. Ini sebabnya, ini akibatnya, atau ini akibatnya, ini sebabnya. Sebab menghasilkan akibat, bisa juga kebalikannya. Oke. Kita lihat katanya, kehausan air. Berarti kita harus membuat kata yang bisa menghubungkan kehausan air dalam hubungan sebab akibat. Berarti kekurangan air menyebabkan kehausan. Oke. Kekurangan air menyebabkan kehausan. Kekurangan kerja keras kemakmuran. Tidak nyambung ya, tidak berhubungan. Kekurangan miskin menyebabkan kebodohan, tidak juga berhubungan ya. Kurang hiburan menyebabkan kegembiraan, kita eliminasi juga. Kurang kerja menyebabkan lelah, ini lebih-lebih tidak berhubungan ya. Harusnya kalau kurang kerja berarti tidak lelah. Kurang pangan berarti kelaparan ya. Oke, jawabannya adalah error. Oke, kita masuk ke hubungan yang ketujuh, yaitu sifat. Oke, katanya di sini montir obeng, berarti kita harus mencari kata dengan hubungan sifat yang bisa menyatukan yang kata obeng dan montir menjadi suatu kalimat. Oke. Sifat montir obeng, berarti obeng adalah alat yang digunakan montir untuk bekerja. Oke. Kita harus cari di sini alatnya, di sini alatnya, di sini orangnya. Oke, alatnya di sini orangnya ya. Harus sesuai dengan kata yang ada di soal. Di sini orangnya, di sini alatnya, maka di sini juga orangnya, di sini alatnya. Oke. Polisi bekerja dengan peluru, bisa jadi ya. Kita tandai saja dulu. Pengarang majalah saya ulangi ya. Peluru merupakan alat yang digunakan oleh polisi. Oke, ini hubungannya bisa ya. Majalah merupakan alat yang digunakan oleh pengarang, tidak ya. Kita eliminasi.
Gergaji merupakan alat yang digunakan oleh tukang. Oke, ini juga ya, bisa kita tandai dulu. Kendaraan merupakan alat yang digunakan oleh sosiolog. Ini tidak ya, karena kendaraan itu bisa digunakan oleh siapa saja. Bensin merupakan alat yang digunakan oleh mobil. Ini juga tidak ya, karena mobil dan bensin itu sama-sama benda, bukan orang. Nah, sementara yang akan kita masukkan di sini adalah orangnya. Yang tersisa opsi A dan opsi C. Polisi, peluru, tukang gergaji. Oke. Kalau apabila kita menemukan opsi yang seperti ini yang hampir sama, maka kita akan membuat hubungan yang lebih spesifik lagi. Tukang bekerja, dia disebut tukang apabila bekerja menggunakan gergaji. Disebut polisi apabila bekerja menggunakan peluru. Tidak ya, berarti jawabannya C, tukang. Oke. Masuk ke sifat hubungan yang ke-8, yaitu fungsi atau manfaat. Kita lihat katanya di soal, senapan berburu. Berarti kita harus membuat kata yang bisa menghubungkan kita harus membuat hubungan atau kalimat yang bisa menghubungkan dua kata ini. Hubungannya yaitu fungsi atau manfaat. Berarti kata yang akan kita buat adalah senapan digunakan untuk berburu. Fungsinya kan digunakan untuk berburu. Oke, kita lihat di opsinya. Kapal digunakan untuk berlabuh. Tidak ya. Kereta digunakan untuk langsir. Tidak juga ya. Jadi kita eliminasi. Pancing digunakan untuk ikan. Salah juga ya. Perangkap digunakan untuk menangkap. Oke, delta. Ini parang digunakan untuk mengasah. Salah. Oke. Lanjut. Hubungan yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi ini artinya kumpulan beberapa orang atau beberapa kata atau beberapa benda untuk disatukan menjadi satu atau tujuan yang sama. Oke. Kita lihat kulit, sisik. Berarti bisa kita buat kata untuk menghubungkan bisa kita buat kalimat untuk menghubungkan dua kata ini, yaitu kumpulan sisik menyusun kulit. Oke. Berarti ini kumpulannya bagian di A menyusun bagian di B. Kumpulan sisik menyusun kulit. Berarti kumpulan A menyusun B. Oke. Kumpulan lantai menyusun tegel. Salah ya. Kumpulan tegel yang harus menyusun lantai. Kumpulan kamar menyusun rumah. Tidak juga ya. Kita eliminasi. Kumpulan mozaik menyusun keramik. Tidak juga ya. Eliminasi. Kumpulan cat menyusun dinding. Dinding tidak terbentuk dari cat ya. Oke, kita eliminasi. Kumpulan genteng membentuk atap, menyusun atap. Oke, jawabannya adalah error.